Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian keempat dari topik kita, Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Inilah peperangan tiga kerajaan, kerajaan surga, kerajaan kegelapan, dan kerajaan Adam. The war of the three kingdoms. The second war is on earth. Kita akan membahas peperangan Yesus yang kedua, yang memenangkan kerajaan di bumi. Dalam video yang pertama, kita sudah belajar bahwa Allah menjadikan Adam sebagai Kyrios, sebagai Tuhan dan sebagai Raja atas seluruh bumi. Dia mempunyai satu kingdom yang ada di bumi ini. Sehingga Allah sangat menghargai ketuhanan dan otoritas Adam di bumi. Dia tidak pernah mencabut mandat ini. Dalam Amos 3 ayat 7 kita baca, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu di bumi, dia akan memberitahu dulu kepada Adam, teman-teman. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam menyerahkan otoritas kerajaan di bumi kepada kerajaan penguasa angkasa atau kerajaan kegelapan, dan melepaskan otoritas kerajaan bumi dari kerajaan sorga. Kita baca hal ini dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kerajaan di bumi diserahkan Adam kepada penguasa kerajaan angkasa, sehingga setiap bangsa dikuasai oleh roh-roh teritorial, teman-teman. Kita baca di dalam dimensi roh, bocoran yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Nabi Daniel. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini bukan manusia, tetapi roh teritorial yang menjadi penguasa kerajaan Persia. Tetapi kemudian Mikael, salah satu malaikat ya, salah satu dari pemimpin-pemimpin yang terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 27 kita membaca bahwa sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dan Kristus, ia akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dan Yesus Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja Mesias sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan musuh terakhir yang dibinasakannya ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Itulah sebabnya teman-teman, Yesus harus menjadi Adam yang kedua atau Adam yang terakhir untuk menghancurkan kuasa iblis, seperti yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15, bahwa benih daripada perempuan ini, yaitu seorang Adam, seorang manusia, akan lahir dan meremukkan kuasa setan, yaitu dosa dan maut. Manusia yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi Yesus disebut juga dengan divine being atau makhluk surga, makhluk ilahi atau Elohim. Sedangkan makhluk bumi disebut juga dengan human being atau makhluk manusia. Saya sudah pernah membahas ini dalam video yang sebelumnya mengenai Matius 4 dan Lukas 4, yaitu pencobaan Yesus oleh iblis, yang sebenarnya adalah peperangan rohani di dalam dimensi roh yang dimenangkan oleh Yesus sebagai Adam yang kedua, karena Adam yang pertama kalah dalam peperangan rohani di Taman di Eden, teman-teman. Ternyata kita baca di Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10 dan Lukas 4 ayat 5 sampai 7 bahwa kerajaan di bumi ini telah diserahkan kepada iblis, teman-teman. Dikatakan iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan di dunia dan segala kemegahannya. Lalu iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku dengan cuma-cuma, jika engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi kapan segala kuasa serta kemuliaan kerajaan di bumi ini diberikan kepada iblis, diserahkan kepada iblis? Ketika Adam melepaskan otoritas kerajaan di bumi ini dari otoritas kerajaan surga, dia kalah dalam peperangan di Kejadian 3, teman-teman. Karena itu ketuhanan Yesus sebagai Raja Mesias atas kerajaan Adam didapatkan hanya ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dikatakan musuh yang terakhir yang dia binasakan ialah maut. Yesus meremukkan kuasa ular, yaitu iblis, kuasa kematian dan kuasa dosa, dengan bangkit mengalahkan maut sebagai Adam, yaitu sebagai manusia yang sejati. Makanya setelah Yesus bangkit, Yesus berkata demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah artinya Allah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus, sebagai yang sulung dari antara semua anak-anak Adam. Jadi Yesus telah meremukkan kuasa iblis ular, yaitu kuasa atas dosa dan maut, dengan jalan disalib. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini bicara penguasa kerajaan angkasa atau kerajaan kegelapan, teman-teman.
Jadi kematian itu pertama kali diperkenalkan oleh Tuhan di dalam Taman di Eden. Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian dan menciptakan kematian ini. Dia berkata kepada Adam bahwa pada hari kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, aku pastikan kamu mati. I will make sure you die. Mot tamot, kata Tuhan. Tetapi kematian itu belum diberikan sengat atau kuasanya, teman-teman. Kematian sudah ada, tetapi tidak berkuasa atas Adam selama Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka maut atau kematian ini diberikan sengatnya. Sehingga ketika Adam yang terakhir, yaitu Yesus, mengalahkan dosa dan maut, Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus yang adalah Kyrios atau Tuhan, penguasa atas seluruh anak-anak manusia, penguasa Tuhan atas seluruh Adam. Jadi inilah artinya Kisah Rasul 2 ayat 36, bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan dan membangkitkan Yesus, manusia Adam yang kamu salibkan itu, menjadi Kyrios, menjadi Tuhan atas semua Bani Adam dan atas semua kerajaan Adam di bumi, dan sebagai Raja Mesias. Jadi tugas Yesus sebagai Raja Mesias adalah merebut kembali kerajaan dunia ini untuk dimasukkan kembali ke dalam bagian otoritas kerajaan surga. Jadi mengkolonisasi kerajaan di bumi. Yesus tidak membawa agama, apalagi memerintahkan untuk menyebarkan agama Kristen. Tetapi inilah kata Yesus, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah tugas dan mandat yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, yaitu to take back the kingdom of God on earth. Jadi inilah kehendak Yesus sebagai Adam yang terakhir, teman-teman. Dia berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi otoritas kerajaan bumi harus kembali berada di bawah otoritas kerajaan sorga, supaya sorga dan bumi kembali selaras, seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Dan tugas ini, mandat ini diberikan kepada gerejanya. Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Ini bicara otoritas di dalam dimensi roh. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di dalam dimensi roh di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di dalam Wahyu 5 ayat 10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tetapi ingat teman-teman bahwa kerajaan Allah ini bukan berupa fisik. Di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 21, Yesus mengatakan dengan jelas, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan dikatakan juga bahwa kita yang tidak menyayangkan nyawa kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah ini, dan kita mati karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, kita juga akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya surga dan bumi selaras kembali dan harmoni, sama seperti ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus memulihkan semuanya ini dengan jalan menjadi Adam yang kedua. Karena itu di dalam kitab Wahyu, kita melihat bahwa Tuhan menyatukan kembali kerajaan surga dan kerajaan bumi. Di langit yang baru dan di bumi yang baru, maka Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Dan sekali lagi, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan Allah akan berdiam bersama-sama dengan kita. Jadi Yesus menjadi Adam yang kedua untuk mengambil kembali kerajaan Adam di bumi untuk dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan surga lepas dari kerajaan iblis dan kerajaan kegelapan. Supaya kehendak surga selaras dan harmonis terjadi di bumi. Inilah doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam perjanjian baru, maka otoritas ketuhanan ini diberikan kepada eklesia atau gerejanya. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Kunci bicara otoritas di dalam dimensi roh. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di dalam dimensi roh dan di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Raja Mesias. Lalu apa itu eklesia? Eklesia bukanlah istilah agamawi, melainkan istilah politik. Merupakan perkumpulan atau sidang dewan konseling yang terpilih. Kita adalah orang-orang pilihan untuk mengambil keputusan penting atas suatu kota atau suatu bangsa, teman-teman. Inilah artinya menjadi garam dan terang bagi kota atau bangsa. Shalom, sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam berikutnya dalam 5 menit, dan salam!